Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh lagi berkumpul di dalam nama Tuhan, bersekutu bersama-sama, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan bersyukur kita boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru bagi hari ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau baik. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik bagi kami. Dan tidak ada Allah yang sepertimu, tidak ada yang lain selain Engkau. Sebab itu pagi hari ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu dengan hati yang bersyukur. Kami memuji-Mu, menyembah-Mu, meninggikan, mengagungkan nama-Mu. Sebab Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sekali lagi katakan, saat kami masuk hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban
sangat baik, Kau selalu baik. Kami sembah, kami sembah Kau, kami puji nama-Mu, Yesus. Terpujilah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan. Kami kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan Engkau dalam hadirat-Mu. Haleluya. Kami sembah,
Engkau yang layak dipuji, sebab Engkau yang layak disembah, Engkau layak ditinggikan, sebab Engkau Allah di atas segala Allah, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, Engkau Raja di atas segala Raja, Engkau yang berdaulat di dalam hidup kami. Semua yang terbaik datangnya daripadamu. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami sembah Engkau, kami muliakan nama-Mu, Yesus. Hanya Engkau yang layak dipuji disembah, sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan diagungkan. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu, kami sembah. Sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau selalu baik, selamanya Engkau baik bagi kami. Kami puji, kami sembah Engkau, kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Kami sembah, kami sembah Engkau. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang lain selain Engkau. Haleluya. Nama-Mu, mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu. Sebab itu kami mau terus mengasihi Engkau, sebab Engkau yang lebih dahulu mengasihi kami. Engkau baik bagi kami. Haleluya, haleluya. Bapa, Engkau
memujimu, amin. Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa puji Bapa puji Bapa Biarlah pujian ini menjadi ungkapan hati kami, betapa kami mencintaimu, karena Engkau yang lebih dahulu mencintai kami, dan Kau sudah buktikan cintamu kepada kami, bahkan dengan Engkau mati di kayu salib, mencurahkan darah-Mu, menghapus dosa kami, mati menebus hidup kami. Engkau buktikan cintamu dengan kesetiaan-Mu yang terus-menerus menyatakan dalam hidup kami. Sedetik pun Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Sebab itu biarlah kami juga terus belajar membuktikan cinta kami, kesetiaan kami kepadamu Tuhan. Dengan kami terus tekun, taat, setia, melakukan kehendak-Mu, terus tinggal dalam hadirat-Mu, menikmati kasih dan kuasa, menikmati pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu, penjagaan-Mu yang ajaib dalam hidup. Biarlah semakin hari kami semakin mengasihi-Mu, bukan hanya dalam kata-kata, tapi sungguh nyata dalam perbuatan hari-hari kami. Sehingga hidup kami memuliakan nama-Mu, menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Bapa, biarlah Kau dapati setiap kami mengasihi Engkau. Engkau dapati hati kami Tuhan, setia sampai akhir. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kalau kami masih boleh setia bersama-sama mengawali hari kami, bersama-sama bersekutu memuji menyembah-Mu. Kami mau terus jaga hati kami untuk terus setia seumur hidup kami. Bapa, terima kasih pagi hari ini kami mau dengar lagi firman-Mu. Kami mau belajar firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi hari ini kita sama-sama belajar di dalam Roma pasalnya yang ke-9, mulai ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-27. Ayat yang ke-29. Dengan judul perikop, pilihan atas Israel. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus, bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan
aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Ini adalah ungkapan Rasul Paulus betapa dia mengasihi bangsanya, yaitu bangsa Yahudi, yang kalau kita nanti baca di ayat-ayat berikutnya, sesungguhnya bangsa Israel adalah bangsa pilihan, bangsa yang benar-benar mendapatkan kasih karunia. Tapi ternyata ketika di titik harusnya mereka menerima Yesus sebagai Mesias yang mereka nanti-nantikan, bahkan sampai hari ini bangsa Israel menanti-nantikan Mesias. Tapi pada kenyataannya justru mereka yang menghukum, mengadili, menghakimi, bahkan menyalibkan Yesus. Nah, hal itulah yang menjadi kesedihan dalam hidup Rasul Paulus. Sehingga kalau kita baca di ayatnya yang pertama sampai ayat yang ketiga, bagaimana dia sangat berduka cita, dia sangat sedih. Bahkan dia katakan, aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku kaum sebangsaku secara jasmani. Nah, hal yang pertama yang kita mau belajar, apakah kita juga mempunyai kesedihan hati yang sama seperti Paulus ketika melihat orang-orang, bahkan orang-orang terdekat kita, sahabat-sahabat kita, ketika kita tahu mereka itu sesungguhnya sedang menuju kepada kebinasaan karena mereka menolak Yesus. Mereka tidak percaya kepada Yesus. Nah, ini hal yang pertama yang Tuhan mau ingatkan dalam hidup kita. Saya nggak tahu, mungkin sebagian besar di antara kita, keluarga intinya sudah percaya Yesus, bersyukurlah. Tapi mungkin juga ada di antara kita yang keluarga inti kita saja masih belum percaya. Mungkin itu orang tua, mungkin itu anak, mungkin itu suami, mungkin itu istri, mungkin itu paman, bibi, ponaan. Kalau ada ama, akong, milikilah hati yang seperti Paulus. Yaitu rasanya berduka cita, rasanya lebih baik terkutuk dan terpisah dari Kristus, yang penting mereka selamat. Berani bayar harga maksudnya Bapak Ibu. Nah, kita belum sampai seperti Paulus kan, sampai berani bayar harga, ya sudahlah nggak apa-apa. Yang penting mereka selamat, aku terpisah pun nggak apa-apa. Nah, tapi maksudnya yuk kita miliki hati yang mengasihi Tuhan dan dibuktikan juga dengan mengasihi jiwa-jiwa. Secara khusus seperti ungkapan Paulus katakan, itu bangsa yang jasmani, satu bangsa secara jasmani, benar-benar ada ikatan darah, ikatan daging. Nah, tentu ini hal yang pertama yang menjadi renungan kita hari ini, bahkan secara khusus bagi kita yang mungkin ada keluarga dekatmu yang masih belum mengenal Tuhan. Doakan mereka dengan hati, dengan kesungguh-sungguhan, atur waktu kunjungi mereka, supaya mereka juga mengalami Kristus. Bahkan juga untuk setiap kita, walaupun mungkin saudara kita, Yerusalem kita sudah semua percaya Yesus, tapi Kisah Para Rasul 1 ayat 8 katakan masih ada Yudea, masih ada Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Jadi poin yang pertama yang Tuhan mau ingatkan kepada kita hari ini, yuk tetap memiliki hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Apalagi bulan ini, Pak Ahyong sampaikan firman dan menjadi sebuah kerinduan, menjadi sebuah kegerakan bersama-sama, yaitu gerakan mengunjungi atau besuk, zaman dulu bahasanya istilahnya. Doa, pikirkan bagaimana caranya orang-orang itu menerima kasih karunia Tuhan melalui hidup kita. Itu hal yang pertama. Nah, hal yang kedua, lanjutnya, seperti yang saya katakan, Paulus menceritakan sebenarnya bangsa Israel itu adalah benar-benar bangsa yang terpilih, yang mendapatkan kasih karunia.
Ayat 4, sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan, dan perjanjian-perjanjian, dan hukum Taurat, dan ibadah, dan janji-janji. Wow, benar-benar luar biasa. Makanya terkadang ya, kalau di satu sisi, nggak bisa disangka dan nggak bisa disalahkan kalau di antara orang Israel, ada yang namanya sikap Jewish sentris. Ego sentrisnya itu kepada orang-orang Yahudi. Jewish itu kan Yahudi. Jadi di dalam hidup keyahudian mereka itu ada istilah Jewish sentris. Rasanya mereka benar-benar bangga sebagai orang Israel. Dan itu tadi nggak salah Bapak Ibu. Karena memang mereka bangsa yang terpilih di antara sekian banyak bangsa waktu itu. Sehingga mereka diangkat menjadi anak oleh Allah. Mereka menerima kemuliaan, menerima perjanjian-perjanjian, menerima hukum Taurat, ibadah, dan janji-janji. Wow, luar biasa. Tapi nanti kita akan belajar di pasal berikutnya, kita bersyukur justru karena penolakan bangsa Israel, kita menerima hal yang sama di dalam Yesus, seperti apa yang diterima oleh bangsa Israel di ayat yang keempat ini, yaitu diangkat menjadi anak, menerima kemuliaan, seperti pada minggu lalu, kemuliaan di dalam kasih karunia. Terus kita memiliki perjanjian dengan Tuhan, artinya mempunyai sebuah hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Terus kita ada hukum-hukum kasih tentunya, hukum Taurat, seperti yang berkali-kali saya katakan, hukum seremonial dan sipilnya memang kita nggak lakukan lagi, karena semua korban itu semua sudah digenapi oleh karya salib di dalam pribadi Yesus. Tapi 10 perintah Allah itu tetap harus kita lakukan, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, dan kekuatan, dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Bahkan ada ibadah dan janji-janji. Satu hak yang istimewa yang dimiliki bangsa Israel yang diceritakan oleh Rasul Paulus. Ya, seperti saya katakan nanti di fase berikutnya kita tahu, artinya kita lah akhirnya menjadi Israel rohani itu. Berikutnya katakan mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Secara garis keturunan, secara daging, mereka melahirkan Mesias yang mereka nanti-nantikan. Tapi sayang sekali lagi, justru mereka menolak Yesus yang adalah Mesias itu. Dan sampai hari ini, lewat 2000 tahun, mereka masih menanti-nantikan. Sungguh kasihan. Tapi bersyukur sekali lagi untuk kita yang mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah Mesias. Karena Mesias itu artinya pembebas. Kita dibebaskan dari hukum dosa. Kita dibebaskan dari kutuk dosa. Kita dibebaskan dari maut. Karena kita percaya kepada Yesus. Nah, kita bersyukur untuk hal itu. Ayatnya mengatakan, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji. Pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan dihamba yang muda. Seperti ada tertulis, aku membenci Yakub tetapi aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jadi Paulus sedang menceritakan bahwa bukan semua keturunan Abraham yang dipilih
tetapi keturunan Abraham yang dari Ishak. Dan kemudian dari Ishak yang menikah dengan Ribka pun ada 2 bersaudara, tapi dari Yakub. Artinya sekalipun ada 2 anak, kalau Abraham kan jelas karena 1 anak dari Hagar, hambanya, itu jelas sudah nggak masuk hitungan. Tapi yang dari keturunan Ishak, keturunan Sarah maksudnya, yang lahir dari rahim Sarah, dan kemudian Ishak, sekalipun dia mempunyai 2 anak, yaitu Esau dan Yakub, tapi yang dipilih adalah Yakub yang kita tahu, itu nanti berganti nama menjadi Israel, mempunyai 13 anak, yaitu 12 laki-laki dan 1 anak perempuan. Nah, dari situlah akhirnya pilihan itu ditetapkan. Artinya benar-benar Tuhan sudah menggariskan sebuah ketetapan dari sejak semula. Dan kita tahu pada akhirnya bangsa Israel itu seperti apa, dijajah, dibebaskan, dijajah, dibebaskan. Betapa Allah itu mengasihi. Nah, ayat yang ke-14 katakan, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa. Nah, ini hal yang penting yang harus kita perhatikan. Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Ini hak prerogatifnya Tuhan, Bapak Ibu. Kita nggak bisa ngomong Allah itu nggak adil, kok pilih kasih ya. Kenapa nggak Ismail juga dipilih? Kenapa nggak Esau juga nggak dipilih? Itu hak prerogatifnya Tuhan. Sama kasih karunia, seperti yang kemarin ayat yang saya katakan, saya jelaskan yang disampaikan oleh Pak Ramli di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-32 kemarin. Ia yang tidak menyayangkan anak yang tunggal, tetapi yang menyerahkannya bagi kita. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan? Jadi itu dari sisi Allah. Kan seperti berkali-kali saya katakan, kasih karunia itu kan artinya dari sisi Allah. Allah nggak wajib beri, tapi Allah beri. Tentu Allah beri itu kan suka-sukanya Allah mau diberi kepada siapa. Sehingga ayat ini katakan, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi itu hak prerogatifnya Tuhan. Makanya berkali-kali saya menyampaikan, kita ini orang percaya, bagian kita itu hanyalah mempercayai Tuhan, terus menyerahkan keputusan dan caranya kepada Tuhan. Karena dia yang punya hak. Dan kita nggak bisa atur Tuhan. Tuhan yang mengatur hidup kita. Makanya saya suka dengan lagu Suka-Sukamu Tuhan. Tapi sekali lagi, waktu kita nyanyikan lagu Suka-Sukamu Tuhan, kita harus benar-benar mengerti, kita memang paham. Ya memang suka-sukanya Tuhan, Bapak Ibu. Itu hak prerogatifnya Tuhan. Kalau minggu lalu saya khotbah, salah satu hal yang membuat kadang kita akhirnya nggak menerima kemuliaan Tuhan, kenapa? Ada dosa persungutan, dosa pemberontakan. Kita protes, mungkin kita nggak berani protes secara frontal, kasar dengan Tuhan. Menuduh Tuhan melakukan yang tidak adil. Tapi ketahuilah ketika kita bersungut-sungut, itu sebenarnya kita sudah protes dan memberontak kepada Tuhan. Tapi pagi hari ini kita diingatkan, ingat Tuhan punya hak prerogatif, suka-sukanya Tuhan. Tapi sekali lagi, percayalah, bahwa Bapa yang kita kenal di dalam nama Yesus itu Bapa yang baik. Di dalam hak prerogatifnya atau suka-sukanya dia itu selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Walaupun terkadang kita nggak ngerti pada waktu kita mengalami hal tersebut. Tapi percayalah, apapun yang Tuhan izinkan kita alami, itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena di dalamnya Allah turut bekerja. Hanya sudut pandang kita memandang Allah itu yang perlu diluruskan, perlu dicernihkan. Jadi pagi hari ini yang berikutnya adalah, ingat Tuhan punya hak prerogatif, biarlah suka-sukanya Tuhan. Karena Tuhan sendiri berkata, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Bagian kita adalah menjadi orang yang layak.
berhak menerima kemurahan hati Tuhan. Tentu Bapak Ibu juga sebagai orang tua, nggak bisa disangka juga Bapak Ibu. Kita bisa, memang tidak boleh membeda-bedakan anak, saya setuju Bapak Ibu. Tapi kalau dari sisi anaknya ada hal yang berbeda satu dengan yang lain, secara otomatis maaf, perlakuan kita juga bisa beda nggak? Kalau yang satu ini anak taat, rajin, melakukan apa yang kita suka, kira-kira kita kan lebih mengasihi dia nggak? Dibanding dengan anak yang melawan terus, nggak mau taat. Betul kan Bapak Ibu? Walaupun memang dari sisi kita harus punya prinsip nggak boleh membeda-bedakan anak. Tapi apa yang anak lakukan terhadap kita, itu akan membuat kita pasti mempunyai hal yang berbeda. Walaupun bukan berarti kita membenci anak yang nggak taat, kita tetap mengasihi. Tapi apa yang kita beri, apa yang kita perlakukan, itu pasti beda biasanya Bapak Ibu. Nah, bersyukur kalau semua anak kita menjadi anak yang baik. Begitu juga dengan kita. Setiap kita di sini adalah anak Tuhan yang baik. Makanya jangan iri, kenapa kok si A itu kayaknya hidupnya lebih oke ya. Jangan lihat hidupnya lebih oke. Tapi harusnya tanya, kenapa ya kamu kok hidupnya lebih oke? Apa yang kamu lakukan untuk Tuhan? Nah itu, jangan lihat hasilnya Bapak Ibu, lihat prosesnya. Justru seperti berkali-kali saya katakan, keadilan Tuhan, itu justru seperti yang pernah saya contoh, anak kita satu SMA, SMP, SD, ya kita kasih uang saku sesuai dengan usia mereka. Itulah keadilan. Bukan dari SD, SMP, SMA dikasih uang saku sama. Nah, itu keadilannya paham komunis itu, sama rata. Nah, jadi hal ini yang harus kita mengerti. Kita harus mengejar perkenanan Tuhan. Tuhan pada dasarnya mau berkenan kepada kita. Tapi apakah kita melakukan bagian kita, mengejar perkenanan Tuhan? Seperti yang pernah saya katakan gini, ya kalau dulu kan gini, Tuhan berkatilah umatmu yang datang, yang memberi, dan yang tidak memberi, yang datang beribadah, dengan tidak datang beribadah. Alangkah enaknya, yang nggak datang beribadah diberkati, kalau gitu yang ibadah bisa iri. Kalau gitu aku nggak usah ibadah lah, atau sama-sama diberkati. Terus yang satu suka memberi, yang satu pelit, tetap sama-sama Tuhan berkatilah yang memberi dan yang pelit. Nah, mana mungkin Bapak Ibu? Karena sekali lagi ingat, kasih Tuhan itu memang tak bersyarat. Tapi janji Tuhan itu bersyarat Bapak Ibu. Tuhan terikat dengan hukum, dengan firman yang dia ucapkan. Kalau engkau rajin menabur, engkau akan menuai. Kalau engkau rajin bekerja, engkau akan diberkati. Kalau engkau malas, engkau miskin, kata firman Tuhan. Nah, keadilan Tuhan dari sudut itu yang harus kita mengerti. Tapi kalau kita kembali kepada konteks ini kan bicara tentang pilihan khusus. Itu hak prerogatifnya Tuhan. Ayat 16, jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kemurahan hati Allah. Ini bicara tentang kasih Allah Bapak Ibu ya. Ini bicara tentang kemurahan hati Allah dalam hal kasih yang tanpa syarat, itu hak prerogatif Tuhan. Bukan karena perbuatan kita. Tapi kalau bicara soal janji Tuhan, hal-hal yang jasmani yang saya katakan tadi, itu yang harus kita lakukan bagian kita. Jadi jangan salah mengerti tempat ini. Sebab kitab suci berkata kepada Fir'aun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Jangan sampai kita seperti Fir'aun. Kalau kita masih keras hati hari ini, ya mudah-mudahan kita masih bisa lembut satu hari. Tapi kalau sampai Tuhan yang sudah mengeraskan hati kita seperti hati Fir'aun, firman Tuhan jelas itu hanya untuk disediakan pada hari penghukuman, kebinasaan. Tapi mari terus jaga hati kita, memiliki kelemah lembutan dan kerendahan hati. Ya kalau Tuhan ingatkan, tegur, kita langsung sadar dan tobat. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang dibentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari tanah gumpal yang sama suatu benda
yang dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggil, ya, bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih-kekasih. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Nah, jadi sekali lagi Tuhan itu adalah penjunan, artinya dia membentuk tanah liat mau jadi seperti apa, itu adalah kehendak Tuhan. Bagian kita adalah berserah penuh kepada Tuhan dengan sikap hati percaya bahwa Allah mengasihi kita, bahwa Allah pasti akan melakukan yang terbaik bagi kita. Biarlah hak prerogatif Tuhan itu kita hargai, dan percayalah Tuhan menaruh belas kasihan, Tuhan memberikan kemurahan di dalam hidup kita. Itu saja bagian yang kita lakukan, percaya. Seperti pujian yang sering kita nyanyikan, kemurahan lebih dari hidup, atau oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Bagian kita setiap hari berharap ada kemurahan Tuhan yang dinyatakan. Dan kita bersyukur sampai hari ini kemurahan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Sebab itu terus nikmati hidup dalam kemurahan Tuhan. Terus berjalan dalam pimpinan tuntunan tangan Tuhan. Jangan bersungut-sungut. Jangan memberontak kepada Tuhan. Bersyukur dalam segala keadaan. Karena kalau hari ini kita ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu saja yang ingin saya tambahkan, ingin saya sampaikan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin menambahkan sesuatu apa yang didapat dari ayat-ayat yang kita baca hari ini. Saya persilakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada, ini Hengki sama Johnny Samuel nggak ada ya. Saya yang diutus, Pak. Oh, Johan yang sudah diutus ya. Iya. Oke, silakan Johan kalau gitu. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu. Kau sudah membangunkan kami dan memberi nafas bagi kami, untuk kami selalu bersyukur dan mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Biarlah apapun yang kami lakukan, pikirkan, katakan, dan tindakan, biarlah itu selalu berkenan di hadapan-Mu, mengandalkan Engkau dalam hidup kami ya Bapa. Makasih Bapak, kami berdoa untuk Pak Siregar ya Bapak, biarlah Engkau selalu menyempurnakan kesembuhan bagi Pak Siregar Tuhan, memberikan kesembuhan ilahi yang daripada Engkau, menguatkan tubuh jasmaninya Tuhan, sehingga semakin hari semakin baik, semakin hari nama Tuhan dipermuliakan. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk mamanya Bu Caca Tuhan, biarlah juga Engkau memberikan kekuatan fisik, Engkau memberikan kekuatan iman, Engkau memberikan kesembuhan ilahi Tuhan bagi hidup Mama Ibu Caca Tuhan. Biarlah organ-organ tubuhnya, sel-sel tubuhnya, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kemampuan Tuhan untuk kesembuhannya Bapa. Dan biarlah operasi yang akan dijalankan pun menjadi baik Tuhan. Makasih Tuhan, juga berdoa untuk
Ibu Junior Megawati Tuhan, biar semakin hari apapun yang dilakukan, tindakan dokter, kemoterapi, obat, Engkau pakai obat, pakai kemoterapi, Engkau pakai iman dari Ibu Junior Tuhan, hingga semakin hari semakin baik. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan, kekuatan daripada Tuhan saja yang memberikan kekuatan, dan biarlah sel-sel tubuhnya bekerja dengan baik, menghancurkan segala sakit penyakit di dalam tubuh Ibu Junior, ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Biarlah Indonesia ini tetap di hati-Mu Tuhan. Biarlah Indonesia ini penuh dengan kemuliaan Tuhan, penuh dengan kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, Bapak. Pakai dan urapi terus Presiden kami, Wakil Presiden, segenap aparatur negara Tuhan, dari tingkat tertinggi maupun yang terendah, ya Bapak. Juga khususnya untuk Kota Jambi, Engkau memberkati kota ini, ya Bapak, memberkati juga Gubernur, Wali Kota, dan para Bupati, Tuhan, memberkati juga seluruh Indonesia, ya Bapak. Biarlah nama Tuhan Yesus dipermuliakan atas Indonesia ini, ya Bapak. Dan biarlah Engkau pakai hamba-hamba-Mu Tuhan, Engkau pakai anak-anak-Mu Tuhan untuk berani menginjil, berani mengabarkan kabar sukacita, kabar sukacita ini, ya Bapak, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan, sehingga setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Bapak. Mari kita berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat kemurahan-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Dan kami percaya firman-Mu, kemurahan dan kebajikan-Mu akan mengikuti kami seumur hidup kami. Sebab itu, biarlah kami juga berlaku sebagai orang-orang yang hidup dari kemurahan-Mu, dengan terus bersyukur dalam segala keadaan. Karena kami percaya di dalam segala keadaan, Engkau tidak meninggalkan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Tapi Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kami. Sebab Engkau Bapa yang baik bagi kami. Sebab itu biarlah hati kami terus limpah dengan ucapan syukur. Kami percaya kepadamu dan mempercayakan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu. Karena sungguh aman di dalam-Mu. Engkau merancangkan perkara-perkara yang besar atas hidup kami. Bapak, terima kasih buat hari baru yang Engkau jadikan bagi kami. Dan biarlah sepanjang hari ini, dalam seluruh aktivitas kami, tangan kuasa-Mu terkendang menyertai kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Malaikat magar tempat tinggal kami menyertai keluar masuk kami dalam seluruh aktivitas kami. Sehingga apa yang kami lakukan Tuhan buat berhasil, dan itu memuliakan nama Tuhan. Kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.